kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada segenap hadirin dan hadirat di tempat ini yang kurang lebihnya sudah 1 bulan kita liburkan karena melihat dari luar biasanya kota kita Sampit itu dengan gaungan salawatnya di bulan Maulid penuh kita menghadiri serta mengadakan dan mengagendakan acara-acara Maulid di setiap daerah kita. Ya alhamdulillah terlihat di tempat ini lepas bulan Maulid terlihat dari Buhan Pian ini subhanallah bertambah berkahnya, bertambah juga pahalanya, bertambah lamak juga pinanya. Karena subhanallah nyaman di apa yang telah kita lakukan bersama. Hal yang kita rayakan itu terkait dengan bulan Maulid semuanya membawa kenyamanan. Kenyamanan hati rohani, kenyamanan badan juga. Sehingga alhamdulillah setiap Maulid pasti makan. Bertambah jadi berat badan timbangan Buhan Pian itu bertambah seberataan. Alhamdulillah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan terkhusus kepada Dr. Denny. InsyaAllah beliau spesialis bedah juga bisa menghadiri memuliakan maulid ini, majlis Syama'il Muhammadiyah ini yang insyaAllah menjadi keberkahan untuk beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap yang hadir, sahabat-sahabat kita yang alhamdulillah wajah-wajah Buhan Pian sudah ada di hati ulun, yang insyaAllah mudahan ini menjadi sebab ta'akhaw fillah, menjadi persaudaraan yang begitu rekat kita bawa bukan hanya di dunia saja, nanti di hadapan baginda Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih ulun juga kepada majelis salawat Maulid Habsyi Nuril Anwar yang alhamdulillah juga merayakan serta memeriahkan agenda kita pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi kesibukan Pian terkait dengan pujian Pian kepada Nabi itu menjadi sebab syafaat Nabi kepada kita bersama insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lama tak jumpa, kita ketemu kembali. Tidak ada kata bosan untuk mencintai Nabi, karena rasa cinta yang tumbuh dalam hati itu berkembang pesat ketika dia selalu mendengarkan siapa yang dia cinta. Kalau Nabi yang kita cinta, pasti kita tuh haus dengan kisah-kisah kehidupan beliau, perjuangan beliau, akhlak beliau yang subhanallah kita puji beliau dengan salawat yang telah Allah haturkan kepada kita, yang menjadi penyebab kita itu menjadi baik dunia dan akhirat. Kalau tidak karena Nabi, kepada siapa kita meminta pertolongan, yang dimana beliaulah sebab Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Ketika mereka di saat berkunjung-kunjung di padang mahsyarnya, rombongan itu yang diceritakan bahwa mereka akan datang ke Nabi Adam untuk minta pertolongan, datang ke Nabi Allah Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mereka semua sepakat dengan satu ucapan, nafsi, nafsi, aku tak bisa menolongmu, karena syafa'atul uzma itu hanya dimiliki oleh baginda Muhammad. Syafa'atul uzma yang dikatakan oleh Nabi, ana laha, aku hanya yang bisa menjadi penolong kalian. Dan di saat itu alhamdulillah bagi pencinta Nabi gak repot dia, gak datang ke Siful, gak datang ke nabi-nabi yang lain. Karena apa? Kita sudah mendengar, kita sudah menjadi menjadi rutinitas kita bersama untuk selalu mengenang Nabi, memikirkan Nabi, bersalawat kepada Nabi, sehingga di saat itu semua yang akan menjemput kita adalah Nabi Muhammad. Itu ucapan Nabi, ana awwalu man syaqqa ilaihi al-qabr wala fakhr. Sehingga kumpulnya kita di sini, mengeluarkan apa yang kita miliki, meluangkan waktu yang Buhan Pian biasanya waktu sekarang istirahat, Pian tinggalkan, Pian relakan hanya untuk duduk di tempat ini, bukan tujuannya untuk berelang ke wadah Habib lain. Tujuannya satu, untuk sama-sama cari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga subhanallah, apa yang terjadi ketika Buhan Pian bersalawat kepada Nabi?
apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mereka yang beriman akan nabinya. Diperintahkanlah salawat, sehingga maqamus salawah itu, salawat yang kita gaungkan itu, yang kita ucapkan itu apa? Apakah kita harus berhayal sebagaimana yang pernah diucapkan oleh ulama? Oh, nanti salawat saya akan diantarkan sampai ke Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi akan dibalas. Jawabannya tidak. Dalam solat kita 5 waktu, dalam tasyahud kita mengatakan yang menjadi fardu, rukun dari solat, yang dimana kita tinggalkan batal solat kita. Gak ada ininya, gak ada maknanya. Bahkan bisa dikatakan kita harus kembali untuk melaksanakan solat yang kedua dengan satu ucapan. Setelah at-tahiyatul mubarakatuh, at-tahiyatul mubarakatuh was-salawatut thayyibatu lil. Setelah itu apa? Assalamu alaika. Dhamir kaf ini tidak diperuntukkan kepada mereka yang tidak ada. Dhamir kaf ketika kita bersama belajar ilmu nahu, kaf itu untuk mereka yang sedang berada di depan kita. Ulun sekarang bepander lawan Buhan Pian. Pian ada di hadapan ulun. Pian hadir di sisi ulun, sehingga ulun bepadah Pian itu kamu, bukan dia, karena dia jauh. Maka subhanallah, ucapanmu dalam salawatmu setiap harinya, yang paling tidak 5 waktu kita ucapkan bersama, assalamu alaika. Ya Allah, salawat dan salamku aku tujukan untukmu wahai Nabi. Sehingga itu bukan khayalan, itu hadir. Apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah di antara kalian ada Nabi. Kira-kira kalau ada Nabi ada siksa? Nggak ada. Kira-kira kalau ada Nabi ada suatu hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita? Nggak ada. Ketika ada Nabi, keamanan demi keamanan, damai, tentram, sejahtera, bahagia bagi mereka yang menjadikan nabinya selalu bersamanya. Sehingga lihat, mereka yang bisa mengatakan salawat, mereka yang bisa mengaungkan salawat adalah manusia yang terpilih. Tidak setiap Islam, tidak mereka yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersalawat. Jarang sekali. Kenapa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka bisa membasahi lisan mereka akan salawatnya kepada Nabi. Ketahuilah mereka sedang diberikan izin oleh Allah untuk memuliakan lisannya dengan menyebutkan nabinya. Alhamdulillah. Maka dari itu fadilah kita duduk mendengarkan kisah Nabi, berkaitan dan menghubungkan batin kita dengan Nabi itu sulit didapatkan. Sulit sekali. Kecuali kita betul-betul bergegas dari rumah kita dengan niat yang begitu kuat, kita mendengarkan sejarah Nabi, kita mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Untuk apa? Untuk menambah cinta. Untuk apa? Untuk menambah nikmatnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh ulama kita terkait dengan magam tersebut, bahwa ketakwaan bagi mereka adalah cinta. Ketakwaan yang dikatakan amr ma'ruf wa nahil munkar, peribadahan yang dilakukan atas asas takwa, tidak dia lakukan kecuali dia cinta. Maka demi Allah, ketika cinta apa yang terjadi? Semuanya ringan. Demi Allah, ketika apa yang terjadi bagi mereka yang cinta, mereka tidak akan berontak, mereka tidak akan melakukan apa-apa kecuali ya Allah, aku ridha dengan apa yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan untukku, karena satu hal, aku cinta. Maka dari itu coba lihat, sebelum adanya syariat ini, Allah katakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbun, katakan wahai Nabi kepada segenap umatmu, bagi mereka yang bisa mencintai. Sehingga di sini khitabullah khusus kepada mereka yang sedang mencintai, tidak kepada yang tidak sedang mencintai. Tuhibbunallah, mereka sedang cinta, mereka bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, barulah ittiba'. Oke, lakukan salat atas asas cinta, lakukan sedekah atas asas cinta, lakukan salat malammu, zikirmu atas asas kamu itu sedang sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
cintailah. Maka ketika orang yang sedang mencintai akan merasa sumpah? Tidak. Bagaimana dia akan sumpah sedangkan dia tahu bahwasanya Allah adalah yang maha kuasa, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kedamaian, Allah yang mencukupi, Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, Allah semuanya di sifat yang 99 sudah cukup untukmu mendapatkan kenikmatan bahkan ketika kita sedang bermaksiat sekalipun. Hakathallah. Apa yang terjadi di ucapan Allah melalui lisan hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala basitu yadayhi fil lail yatuba musii'an nahar wa basitu yadayhi fil nahar yatuba musii'al lail. Allah selalu membuka peluang yang begitu besar di saat pintu-pintu manusia itu tertutup. Di saat pintu-pintu orang yang kita cintai itu menutupkan dirinya untuk kita, sedangkan pintu Allah selalu terbuka sehingga pintu pengampunan Allah tidak pernah terputus. Sehingga apa yang dikatakan tadi dari hadis tadi, Allah membentangkan keampunannya, pengampunannya, kasih sayangnya. Nah, rasa maha lembutnya, kelembutannya dibuka oleh Allah bagi siapa? Bagi yang sedang beribadah? Jawabannya enggak. Bukan hanya mereka saja yang sedang beribadah, melainkan apa? Yang sedang bermaksiat, Allah bukakan pintu ampunannya, pintu kelembutannya, pintu kasih sayangnya untuk menyambut kedatangan mereka yang sedang bermaksiat di malam harinya. Allah buka di siang harinya untuk bisa dibukakan ampunan. Sehingga ketika mereka mengatakan, ya Allah ampuni kami, ya Allah beri kami kesempatan, ya Allah kasihani kami, ya Allah apa yang telah kami perbuat pada malam hari itu merupakan suatu hal yang begitu menyedihkan kami. Walaupun kami sengaja melakukan itu, ketahuilah ya Allah, itu bukan karena keinginan kami, melainkan kelemahan kami atas syahwat kami. Apa yang terjadi? Liyatuba musii'an nahar. Dihapus oleh Allah bagi mereka yang sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di malam hari. Begitu pula di saat malam hari itu tiba, Allah pun bukakan pintunya kembali untuk mengampuni mereka yang sedang bermaksiat di siang hari. Dan begitu pula seterusnya sampai di momen matahari itu terbit dari barat. Ucapan Allah. Kira-kira ada enggak sang kuasa dari orang yang memiliki tingkatan yang tinggi, yang selalu menerima saya apa adanya, yang selalu menerima kekurangan saya? Enggak ada kecuali Allah. Maka dari itu apa? Khalaqana liyarhamana. Allah menciptakan kami untuk merahmati kami. Sehingga demi Allah, itu merupakan satu konsep dari keimanan seseorang. Bahkan Sayyidi Yazid al-Bustami, Abi Yazid al-Bustami, di suatu perandai-andaiannya, di suatu kalamnya, beliau mengatakan apa? Pada saat padang mahsyar nanti, jikalau seandainya tiba-tiba Allah memanggil saya, ya Aba Yazid, di saat Allah memanggil saya dengan nama saya, maka demi Allah itu merupakan suatu hal yang paling indah yang saya dengarkan. Walaupun seandainya panggilan itu untuk menuju api neraka yang membara. Kenapa? Karena satu hal, yang memanggil adalah orang yang adalah zat yang saya cinta. Maka takwa bagi mereka, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, diwujudkan atas asas kecintaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alhamdulillah kami berkumpul di tempat ini bukan untuk dunia kami. Kami berkumpul di tempat ini bukan untuk pekerjaan kami. Kita bersama memiliki kesibukannya masing-masing, tapi kami dikumpulkan di sini ya Allah untuk bisa dekat kembali kepadamu. Ya Allah, untuk bisa membenahi kejiwaan kami sehingga kami mendapatkan apapun yang kami rasakan di dalam hati ini, dari rumah, dari keluarga, dari anak yang kita banggakan, dari rezeki yang kita cari, semuanya datangnya dari Engkau ya Allah. Maka ya Allah, pelajarilah hati kami ini untuk bisa mencintaimu dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dilanjut, bismillah, kita mulai. Itu cukup sudah jadi pembuka. Jadi Dr. Denny, kami di tempat ini, bagi yang baru hadir juga, kami di tempat ini setiap minggu itu mengadakan agenda pengajian yang dimana topiknya hanya 2 hal saja.
mengajarkan kami bisa berdekat dengan Allah, bisa memaksimalkan apa yang kita miliki. Dan yang kedua, mengajarkan kami itu untuk bisa dekat dengan Nabi dengan membaca sejarah-sejarahnya. Karena subhanallah banyak kajian tafsir, banyak kajian hadis, banyak kajian fikih, banyak kajian nahwu, banyak, tapi sedikit dari kita itu yang mengerti akan nabinya. Bagaimana sejarahnya, bagaimana yang ada dalam hatinya terkait dengan akhlak-akhlaknya. Di sini kami agendakan. Di sini kami baca yang jelasnya, kami membahas ini ada rujukannya, ada marja'nya. Tidak sembarangan kami menceritakan ini, karena alhamdulillah apa yang telah mungkin kami timba ilmu pada saat itu mungkin hanya sedikit saja. Jelasnya kami di sini membahas sesuai dengan tendensi dari kitab ini, yaitu Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi. At-Imam At-Tirmidzi Shahibus Sunan. Beliau adalah ulama yang mengarang ataupun yang mengumpulkan serta menghimpun hadis-hadis yang dimana jelasnya itu menjadi kutubus sittah, di antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ada kitab-kitab yang lainnya kayak seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, Sunan At-Tirmidzi, dan seterusnya. Nah, di sini Imam At-Tirmidzi bukan hanya memiliki hadis, mengumpulkan hadis secara umum, beliau juga mengkhususkan hadis-hadis yang dihimpun oleh beliau dengan sanad beliau, yang dimana himpunan tadi berfokuskan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW yang sifatnya penulisannya sesuai dengan hadis dan hadis. Maka di sini disebutkan perawinya, di sini disebutkan kisahnya, di sini disebutkan kadang derajat hadisnya, dan seterusnya. Alhamdulillah kami sudah sampai ke 3 bab terakhir. 3 bab terakhir yang alhamdulillah mudahan ini menjadi bukti bahwa kami itu berusaha sekali untuk mencintai Nabi. Karena kalau nggak asas cinta kita nggak mau, nggak peduli. Karena cinta kita peduli. Apalagi dicintai Nabi Muhammad, ya Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, kata Nabi. Kesempurnaan keimanan itu ada pada mahabbah kepada Rasulullah. Sehingga kata Nabi, enggak sempurna imanmu, bahkan enggak beriman kamu sampai aku dijadikan orang yang paling kamu cinta. Alhamdulillah. Bihigal babu maja fi aishi Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang bagaimana kehidupan Nabi secara umum, sampai masuk ke hadis yang ke-372. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi menuliskan di kitabnya Haddatsana Muhammad bin Ismail. Beliau mendapatkan hadis ini dari Sayyidina Muhammad bin Ismail. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah. Qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini berujung muaranya kepada seorang sahabat yang betul sekali terkenal di dalam meriwayatkan hadis. Bahkan beliau adalah satu-satunya orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Siapa beliau? Abi Hurairah. Abi Hurairah, nikmatnya jadi Abi Hurairah. Abi Hurairah yang didengar setiap hari ucapan Rasulullah. Indahnya suara itu yang menjadi fokus pendengaran Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah harus jauh dari Yaman datang ke Madinatul Munawwarah, yang dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan bahkan apapun yang dia miliki, dia memilih untuk tidur di masjid Rasulullah karena satu, dia tak ingin terpisah dengan Nabi. Nikmat luar biasa memandang Nabi, nikmat luar biasa mendengarkan ucapan Nabi. Darah, butiran mutiara yang keluar atas asas wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jatuh cinta beliau begitu mendalam, sehingga subhanallah beliau berusaha setiap harinya untuk berparak terus lawan Nabi. Sehingga beliau pun menjadi periwayatan terbanyak, sekitar 6.000 sekian hadis. Perawi yang kedua hanya 2.000 saja. Bayangkan ada 4.000 bedanya. Ya Allah, di saat itu Abu Hurairah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahu nggak? Abu Hurairah ini kalau bahasanya itu hasil tangkapan dari ucapan itu tidak mudah. Yang dimaksudkan apa? Beliau setiap dipandiri oleh Nabi banyak lupanya. Jadi beliau berusaha untuk dekat, tapi mohon maaf kurang bisa tanggap, kurang cermat. Sehingga setiap hari itu yang membuat beliau sedih.
Ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Kata-katanya tak akan terulang. Ini kata-kata yang tidak mungkin ada di orang lain. Karena Nabi, Allah berikan satu keistimewaan, beliau jawami'ul kalim. Keistimewaan Nabi. Yang menjadi mukjizat Nabi, beliau bisa mengatur tata kata yang simple tapi maknanya luar biasa. Kadang di satu hadis, ulama itu bisa mengeluarkan hukum 70 sampai 80 hadis. Abu Hurairah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, setiap kamu ngomong sesuatu ya Rasulullah, sering aku lupa. Maka apa yang terjadi? Nabi dengan senyumnya yang begitu indah itu memerintahkan untuk Abu Hurairah membuka jubahnya. Maka dibuka jubahnya oleh Abu Hurairah, diperlihatkan. Setelah itu suruh tutup kembali. Apa yang terjadi? Di saat itulah Abu Hurairah berubah drastis. Apa yang beliau selama ini kesahkan, apa yang beliau itu risaukan, apa yang membuat beliau sedih, berubah total. Kehidupannya menjadi orang yang paling mudah hafalannya, paling mudah tangkapannya, paling mudah, dan bahkan menjadi seorang ulama di zaman sahabat. Itulah Sayyidina Abu Hurairah. Berkata apa? Hanya pandangan Nabi. Ingat, Nabi itu dicipta bukan seperti kita. Nabi itu nur. Nah, kira-kira kalau seandainya nur itu ada dalam hati kita bagaimana? Bahkan kata Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Demi Allah, tidak akan ada seorang pun dan siapapun yang bisa mengazabmu dan menyiksamu. Yang dimana siksa ini bermacam cara. Siksa itu bukan hanya api neraka. Apa kata Rasulullah? As-safaru qit'atun minal azab, dan seterusnya. Perjalanan capek enggak pernah ada bagi siapa? Bagi yang di dalam dirinya ada Nabi Muhammad, yang di sekitarnya ada Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad SAW. Walaupun seandainya di pandangan mereka itu menyakitkan, tapi bagi saya tidak. Bagi saya happy, bagi saya senang. Buktinya apa? Sayyidina Bilal bin Rabah, apa yang terjadi? Disiksa, diletakkan batu yang begitu besar di punggungnya. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh beliau? Ahadun ahad. Tidak dirisaukan. Itu namanya siksaan. Tapi beliau karena apa? Di dalam hatinya penuh dengan cahaya. Cahaya nauraniyatul iman. Berkahnya Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad, nasihat Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudahan apa yang diberikan oleh sahabat itu setidaknya bisa diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Rasulillah. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah. Ini hadisnya. Di suatu hari Nabi itu keluar dari kediamannya, fi sa'atin la yakhruju fiha, di suatu waktu yang tidak biasanya beliau keluar. Jadi anggaplah waktu istirahat beliau yang biasanya hari-hari diketahui oleh orang, Nabi Muhammad itu sering berada di rumahnya, tiba-tiba di hari itu tidak. Nabi Muhammad keluar. Di saat waktu istirahat itu Nabi Muhammad keluar. Tayyib. Wala yalgahu ahadun, wala yalgahu fiha ahad. Di hari itu ketika Nabi keluar, biasanya banyak orang yang menyambut Nabi. Ingat di saat subhanallah, hari-hari anak kecil itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahu tidak? Setiap hari di antara mereka dari Bani Najjar, beliau itu stand di kediaman Nabi. Beliau itu standby, berada di depan terus. Anak-anak main-mainnya di depan rumah. Langsung ketika Nabi itu keluar dari rumahnya, apa yang dikatakan? Ahlan wa sahlan bi khairi jarin. Kata beliau, selamat wahai Nabi. Dengan senangnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, kita bertetangga. Ya Rasulullah, kita dekatan rumahnya. Ya Rasulullah, aku setiap hari bisa melihatmu. Ya Rasulullah, seperti itu. Itu ucapan kesaksian dari sosok anak kecil yang bahkan tidak lengkap pikirannya. Kenapa? Karena subhanallah dari kecil sudah jatuh cinta dengan Nabi. Ya Allah. Nah di hari itu tiba-tiba gak ada anak. Berarti apa? Di sini ada dua hal. Kalau tidak ini di siang hari yang begitu menyengat, kalau tidak di malam hari. Oke. Fa'atahu Abu Bakrin as-Siddiq faqala ma ja'a bika ya Aba Bakr.
Qala kharajtu alqa Rasulullah wa anzuru fi wajhihi wa taslim alaihi falam yalbas an jaa Umar. Di hari itu nih tiba-tiba coba lihat hirs, perhatian sahabat. Walaupun hari itu tidak biasanya Rasulullah keluar di jam itu, tapi Sayyidina Abu Bakar selalu menjadi orang yang pertama bertemu dengan Nabi. Ingat di suatu saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, perhatiannya, cari-cari perhatiannya Nabi begitu luar biasa. Sampai beliau lagi duduk sama Nabi, izin sama Nabi, ya Rasulullah aku izin. Karena apa? Kebetulan istriku lagi masak. Nah, biasanya kalau suami-suami ini istrinya masak terus makan di luar, itu jadi perang dunia. Nah, Sayyidina Abu Bakar datang ke beliau. Datanglah kembali ke rumahnya. Makanan sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Disuapkanlah makanan nasi itu ke mulut beliau. Diambil apa makanan itu. Sampai di mulutnya, tiba-tiba apa yang terjadi? Beliau menangis. Tak mampu menahan tangisan itu, beliau berlari lagi ke Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tahu tidak ya Rasulullah? Kenapa ya Bilal? Ya Abu Bakar, kamu datang lagi ke tempat ini? Ya Abu Bakar, sudah tuntungkah makannya? Aku belum pernah melihat orang lekas makannya seperti kamu, kata Nabi. Tiba-tiba kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, belum tuntung ya Rasulullah. Bahkan ulun nih hendak menyuapkan nasi ke mulut ulun ya Rasulullah. Yang ulun ingat di hadapan ulun Nabi Muhammad. Ya Allah. Coba lihat magamil mahabbah tadi. Terus orang-orang seperti beliau yang kita caci maki. Alhamdulillah. Tiba-tiba apa? Kata beliau, aku tak mampu lebih lama lagi meninggalkanmu ya Nabi. Nah, beliau keluar, ini ketemu Rasul kisahnya. Di malam itu sampai apa yang terjadi? Kharajtu alqa Rasulullah wa anzuru fi wajhihi. Di saat pertemuan itu beliau arahkan pandangannya ke wajah Nabi. Wajah yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan tidak ada sedikit pun keindahan di alam ini yang melebihi dari keindahan wajah Nabi. Ya Allah, enaknya ya. Mereka sahabat Nabi itu. Cuman setidaknya mereka tidak dirindukan oleh Nabi. Yang dirindukan kita ini. Kita yang bisa beriman, kita belum bisa melihatnya sekarang, tapi ketahuilah hati kita sudah tersambung ke beliau. Insya Allah beliau akan hadir bersama kita, insya Allah. Kenapa? Karena subhanallah berapa banyak sosok yang sedang merindu. Dia mulai merasakan kerinduan akan Nabi, sehingga terbawa kantuk dengan kerinduan itu. Subhanallah, Nabi Muhammad yang bailang lawan sidin. Berapa banyak as-sagi bagi orang, zat yang memberikan itu masih ada. Zat yang memberikan Rasulullah untuk umatnya masih ada, yaitu Allah. Allah memberikan kesempatannya kepada para ulama, para orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan orang yang bertemu dengan Nabi di mimpinya maupun secara kenyataan banyak sekali. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika beliau di momen saat Nabi wafat, momen yang begitu menyedihkan itu, beliau datang sowan ke ibunda Ummul Mukminin Ummi Salamah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Ummi Salamah, wa syaugah, kami merindukan nabiku. Saya merindukan Nabi Muhammad. Mungkin ada sesuatu yang bekas yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad sehingga aku melihatnya. Maka yang terjadi, dikeluarkanlah jubahnya Rasulullah yang sering beliau pakai. Maka yang terjadi, dipakailah jubah itu. Maka Ummi Salamah mengatakan, ya Ibnu Abbas, wahai Abdullah, bercerminlah sekarang. Di saat memakai jubah yang begitu indah itu, begitu berwibawa dan berkah itu, ketika memandang Sayyidina Abdullah bin Abbas bercermin di kaca, yang dilihat bukan Abdullah bin Abbas, yang dilihat Nabi Muhammad. Ya Allah, orang yang mencintai. Sehingga apa? Semua hal itu tertuju kepada sosok yang dia cinta. Makanya kita belajar sedikit-sedikit. Karena apa? Karena sudah cinta sama Nabi Muhammad, karam dengan Nabi Muhammad ini, insya Allah bahagia hidupnya. Dia akan berbuat baik atas asas pengen menghimungi Nabi. Dia
berbuat baik, bersedekah, senyum kepada sahabatnya. Tujuannya satu, ingin menghimungi Nabi. Niatkan ingin membuat sosok Nabi itu terpukau dengan saya, ingin mendapatkan perhatian Nabi. Orang-orang yang kayak gitu cepat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jawab Sayyidina Abdullah bin Mubarak, apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar. Beliau itu menunaikan berapa kali? 1000 kali haji untuk Rasulullah. 1000 kali haji, yang dimana itu dilakukan bukan dengan sendirinya. Jadi setiap tahunnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak sengaja beliau menyewa orang-orang yang ada, dibayarkan semua kebutuhannya akan perjalanan ke menuju Makkah. Terus apa? Tujuannya satu. Nanti kalian kalau sampai ke Makkah, niatkan satu, niatkan ibadah haji ini untuk Rasulullah. 1000 kali beliau lakukan. Maka tak heran beliau itu tiap hari mimpi Nabi. Maka alhamdulillah satu caranya, ayo kita sholawat, kita sambungkan terus, kita bayang terus nikmatnya bersama di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Naam. Falam yalbas an jaa Umar, sampailah beliau itu ketika pertemuan dua sosok yang mulia ini, tiba-tiba ada orang ketiga. Ada Sayyidina Umar juga keluar. Naam, sampai dikatakan oleh Rasulullah, faqala ma jaa bika ya Umar? Apa yang terjadi kok tumben kamu keluar juga wahai Umar? Nah, bedanya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ini satu. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini ada hajat kada dipanderakan, kada orangnya to the point, kada berdiam aja, soalnya pasupan lawan Nabi. Kalau Sayyidina Umar kada to the point sidin. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, al-ju' yang mengeluarkan aku wahai Nabi di hari yang tidak biasanya orang keluar ini satu. Ulun melihat di rumah kada yang dimakan. Ulun ni lapar wahai Nabi. Nah, padahal buhan pian tahu alasan Nabi keluar di saat ini apa? Lapar. Sayyidina Abu Bakar keluar karena lapar. Cuman beliau tidak biasa menjelaskan hal ini. Sayyidina Umar tiba-tiba ngomong, lapar ya Rasulullah. Maka subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Rasulullah, wa ana qad wajadtu ba'da dzalik. Kata Nabi, ulun pun lapar tapi sedikit, kata Nabi. Masyaallah. Fantalaqu, maka 3 orang yang mulia ini jalanlah ke kediaman orang yang tajir, orang yang sugih, sahabat Nabi. Namanya Abil Haytham ibnu Taihan al-Ansari. Siapa ngarannya? Baru 2 detik yang lalu pandang. Abil Haytham ibnu Taihan al-Ansari. Datanglah, katakan apa? Karena kana rajulan katsiran nakhli wasya. Beliau terkenal memiliki banyak lahan kurma dan juga peternakan kambing di zaman itu. Belanglah Nabi ke sana. Dan apa yang terjadi? Yang beelang itu Nabi, orang yang bahkan menjadi sosok yang paling utama dalam kehidupan sahabat. Coba kira-kira kalau seandainya orang yang besar, contohlah siapa? Orang yang pian cinta betul-betul. Kayak contohlah Habib Lutfi bin Yahya, ataupun Abah Guru Kumpul contohnya. Tiba-tiba kadida angin, kadida hujan, datang baelang ke wadah pian. Kiapa pian? Himungnya luar biasa. Maka itu yang terjadi kepada Abil Haytham. Apa yang terjadi? Dikatakan wa kana rajulan katsiran nakhl falam yajiduh. Sampai di rumah, di kediaman tersebut, Rasulullah ini kada bertemu dengan Sidin. Nah, fagalu limraatihi, maka mereka bertiga itu bertakon lawan istrinya, karena yang ada hanya istrinya doang. Aina sahibuk, mana laki kam? Maka kata istrinya, intalaqa ista'dzibu lanal ma. Sidin keluar ya Rasulullah karena sikung Sidin lagi mengambil air. Orang sugih kadang pakai pembantu. Orang sugih kadang gampang main suruh. Padahal sugih, banyak peternakannya, banyak duitnya. Tapi itulah yang terjadi. Rasulullah pun sebagai sosok pimpinan tertinggi tidak mudah untuk menyuruh-nyuruh orang. Ketika bisa masih dilakukan. Nah, maka subhanallah, falam yalbathu, di saat pertungguan itu tidak lama kemudian
Nah, ini menunjukkan ada hukum di sini. Ketika kita hendak baelang ke wadah kawan kita, tiba-tiba sidin kedidak, hanya ada istrinya, apa yang terjadi? Bolehkah atau tidak kita itu menunggunya? Jawabannya boleh. Ketika aman dari fit. Nah, lain orang kita nih ketujuh baelang lawan buhan janda sana. Nah, ya Nur ya, bujur lah. Bahkan Haji Syukron itu paham sidin sama Haji Mat Suhar. Ji. Aina sahibu qala intalaqa yasta'dhibu lana al-ma' falam yalbathu illa an ja'a Abul Haytham biqarbatin yaz'abuha. Abul Haytham ini datang melihat, heran-heran kok tumben banyak orang. Ada orang di depan wadah sidin, di rumah sidin. Dilihat. Sekalinya subhanallah Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Naam, fawada'aha thumma ja'a yasta'zimu an-nabi wa yufaddihi bi abi wa ummi. Maka langsung itu bejana air ditaruh, beliau lari dan beliau langsung merangkul Nabi, memeluk Nabi. Dan mengatakan, abi wa ummi ya Rasulullah, kenapa engkau datang ya Rasulullah ke tempat ulun? Biarkan ulun yang datang ke wadah pian. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang bahkan lebih utama daripada ibuku, daripada ayahku, daripada diriku ya Rasulullah. Kenapa engkau capekkan dirimu untuk datang ke kamu? Dari saking bahagianya beliau mengatakan seperti itu. Maka subhanallah, walam yakun lahu khadaman falam yajiduhu faqal na'am. Thumma intalaqa bihim ila hadiqatihi. Setelah itu langsung beliau gercep menjamu Nabi, dibawa Nabi ke tempat peristirahatannya di kebunnya. Jadi kan punya kebun. Angkanya buhan pian kalau yang punya sawit undangi, suruh duduk di sana. Makan sawit. Ya Allah, sebulan ini hari-hari amulun melihat sawit. Kadang mau kalah dengan pemimpin majelis apa namanya? Nurul Anwar. Nah, sidin ini hanya hari Senin aja ada di kota, lainnya di kebun sawit sana. Bertapa. Nah, tiba-tiba diletakkanlah tempat yang rapi, duduklah Nabi dengan angin yang sepoi-sepoi. Nah, faja'a biqinwin fawada'ahu. Apa yang terjadi? Abul Haytham ini dari saking gupohnya, dari saking kebingungan dan himungnya, semua yang bisa dipetik oleh beliau. Sampai banyak itu kurma-kurma itu diletakkan di hadapan Nabi. Maka kaget Nabi Muhammad dan beliau mengatakan, afala tanaqqaita lana min rathabih. Udah gak usah banyak-banyak kata Nabi. Ambilkan sedikit saja. Ambilkan rutopnya saja. Ada rutop itu kurma yang belum, kurma yang warna kuning. Dimakan tuh agak masam. Nah, biasanya yang setengah matang bujur. Yang apa namanya? Namun hendak tahu lakasi buhan bian umroh. Insyaallah mudahan seberatan qabul hajat. Ngalih ulun mengkisahkannya, soalnya lain sawit pang. Amin ya rabbal alamin. Taib, di sini subhanallah. Gala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kumpulkan yang banyak ini ya Rasulullah, biar engkau itu memilih, biar sesuai dengan keinginanmu. Apa kamu mau yang lebih matang, ada yang lebih muda, ada yang sudah masak, sehingga aku keluarkan apa yang aku bisa dalam menjamumu wahai Nabi. Ya Rasulullah, lihat sahabat dalam menjamu Nabi, luar biasa. Nah, kita apresiasikan ini dengan perayaan Maulid yang ada. Apa yang bisa kita keluarkan untuk Nabi Muhammad? Kita keluarkan. Alhamdulillah, mereka coba lihat yang mengadakan perayaan Maulid itu. Ada yang bangkrut. Belum takut ya? Kadang. Namun seandainya ada yang bangkrut, berarti apa? Ulun pertama kali orang yang bangkrut, karena tiap minggu ulun mengadakan Maulid. Memberi makan buhan pian pulang. Alhamdulillah, karena apa? Satu, untuk Nabi, untuk mengumumkan Nabi.
yang dimana ulun niatkan, ya Allah, apa yang bisa ulun hadiahkan kepada buhan pian, dan pian makan pasti pian himung, pasti pian adanya suatu hal yang bisa menjadi kebaikan untuk pian, ulun niatkan kebaikan itu untuk Nabi Muhammad. Insya Allah himung. Apa yang pian laksanakan ketika pian di dalam organisasi pian, di dalam kesibukan pian, di majelis-majelis, niatkan, ya Allah, pahala ini jikalau ada untuk Nabi Muhammad. Sampai nggak? Sampai. Pasti sampai. Nah, walaupun Nabi Muhammad tidak membutuhkan itu, cuman ini bahan, ya Allah, ini bahan kami untuk mencari perhatian sidin. Ayo coba lihat di sini. Beliau datang jauh-jauh dari kediamannya sampai ke kebun, sampai hanya makan beberapa potong dari kurma. Kira-kira Nabi butuh nggak? Jawabannya nggak butuh. Seandainya Nabi mau, makanan surga itu turun. Kalau seandainya Nabi Musa bisa menurunkan manna was salwa, Nabi Allah Isa juga bisa menurunkan itu makanan surga untuk umatnya. Ya Allah, Nabi Muhammad siapa kalau tidak sayyidihim, tuannya, panglimanya, pemimpinnya dari para nabi. Tapi Nabi tidak. Datang Nabi duduk, bepander lawan sahabat seperti biasanya. Setelah dikasih, dimakanlah oleh Nabi. Himung itu sahabat. Sampai di saat itu apa? Fa'akulu wa syaribu min dzalikal ma'. Faqala hadza wallazi nafsi biyadihi. Coba lihat ucapan Nabi. Nih, lihat ucapan Nabi yang insyaallah menjadi pelajaran untuk kita. Apa kata Nabi? Hadza, ini yang ada pada kami sekarang, dengan kesederhanaan kurma, dengan kesederhanaan tempat duduk. Apa kata Nabi? Hadza wallazi nafsi biyadihi minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah dhillun baridun wa rutabun thayyibun wa ma'un barid. Kata Nabi, yang kita nikmati angin sepoi-sepoi, makanan yang enak, air segelas yang bisa kita teguk. Ini menjadi kenikmatan yang begitu indah yang Allah berikan kepada saya. Kalau Nabi bisa bersyukur dengan hal yang kecil, bagaimana dengan kita yang kamar kita full AC, mobil kita full AC, makanan kita bahkan tidak pernah putus dari kediaman kita. Nah, syukuri, karena apa? Naudzubillah, ini akan menjadi sosok persoalan nanti di yaumil qiyamah. Maka dari itu alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan rezeki ini, dan aku rasakan nikmat-Mu dengan rasa syukur yang penuh dalam hatiku. Nah, fantalaqa Abul Haytham liyasna'a lahum ta'aman. Nah, setelah itu Sayyidina Abu Haytham ini pada kebingungan. Bingung beliau, habis diberikan beberapa tamar, beliau kembali ke rumahnya lagi. Apa kata beliau? Beliau menyiapkan makanan besar. Beliau menyembelih kambing. Nah, apa kata Rasulullah? Amun ikam hendak menyembelih kambing, jangan sembelih yang sedang menyusui, kata Nabi. Kenapa? Karena satu, yang menyusui itu biasanya punya anak. Dan yang kedua, mungkin seandainya kamu sembelih itu yang menyusui, manfaat yang akan, ataupun manfaat susu itu akan hilang ketika kamu sembelih, kata Nabi. Maka fadzabaha lahum anaqan wa jadjan. Beliau langsung menyembelih bukan 1 ekor, 2 ekor. 2 ekor kambing. Nah, fa'atahum biha fa'akalu. Faqal, nah di sini disediakanlah makanan itu untuk Nabi, dan memakanlah Nabi dengan 2 sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka asik bepander Nabi. Ikam itu kebunnya besar, kambingnya banyak. Mampukah ikam seorang? Apakah ikam kada bisi pegawai ataupun pembantu ataupun anak buah? Maka beliau mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami tidak punya. Oh, kalau seperti itu, kata Nabi, nih lihat, al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Nabi itu dengan kebaikan sahabat, nggak pernah Nabi memberikan sesuatu yang dibalas oleh Nabi kecuali sesuatu itu yang lebih besar lagi. Ingat Nabi di saat Rumaisah itu datang, anak kecil, bawa 1 bungkusan penuh dengan kurma. Di saat itu diberikan, Nabi Muhammad langsung mengambil, dikoceknya 1 kantong berisi emas, menjadi balasan dari kebaikan apa yang sudah memberikannya. Thayyib. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, oke, kalau seperti itu, kata Nabi,
kalau seandainya ulun bisi rezeki, aku akan siapkan 2 khadim ataupun 1 khadim untukmu, 1 pembantu untukmu. Maka subhanallah, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW di beberapa waktu kemudian yang dibawa 2 langsung. 2 pembantu yang bisa membantu gawian dari Abul Haytham. Walaysa ma'ahu mathalis. Faqala Nabi, karena beliau sebelumnya telah memberikan pilihan kepada Rasulullah akan makanan-makanan yang banyak tadi, maka Nabi Muhammad juga memberikan pilihan, yang mana yang kamu suka. Maka subhanallah, faqala ya Rasulullah ikhtarli. Maka kata beliau, ya Rasulullah, ulun kada bisa memilih ya Rasulullah, biarkan engkau yang memilih. Maka subhanallah, Nabi Muhammad mengatakan innal mustasyar mu'taman. Nah, ini menjadi kaidah. Kata Nabi, orang yang diajak bermusyawarah memiliki amanah. Maksudnya seperti ini. Orang pian datang, ini ulun datang ke pian, bekesah ulun meminta isyarah dari pian karena ulun bermusyawarah sekarang. Maka pian mendapatkan tanggung jawab untuk memberikan solusi yang terbaik. Paham? Nah, ketika ada orang berkeluh kesah lawan pian, maka pian itu dapat amanah dari Allah. Bukan tiba-tiba melengos wajahnya, kada usah nanya ke ulun. Setidaknya pian bisa membantu untuk memberikan solusi walaupun sedikit. Karena apa? Di situ berarti apa? Yang mendatangkan orang ini, yang menggerakkan hati ini ke pian itu siapa? Kalau kada Allah, kan tinggi. Berarti apa? Allah telah memberikan amanah lawan pian. Ayo berilah kepadanya solusi, berikan kepadanya isyarah yang baik. Maka subhanallah, masih semangatkah? Allahumma shalli ala Muhammad. Stomat lagi. Habis ini makan, tenang aja. Baru ya sekali pertemuan sudah pada loyo binanya. Naam. Fahuwa khudh hadha. Maka Nabi Muhammad langsung mengatakan, ambil yang ini. Nah, ulun membandah ini pembantu karena di sana itu makna dari pembantu itu budak. Budak itu masih ada di zaman Nabi, tapi dihapuskan. Sekarang tidak ada budak. Nah, karena Nabi ini dipilihlah yang baik oleh Nabi. Khudh hadha. Kenapa? Fa inni ra'aituhu yusalli. Karena aku melihat sendiri beliau sedang melaksanakan sholat. Maka di antara 2 ini yang dipilih oleh Nabi orang yang lebih dekat dengan agamanya. Nah, setelah seperti itu, Nabi memberikan wasiat kepada Abul Haytham. Ingat baik-baik, kata Nabi, aku wasiatkan ikam untuk berbuat baiklah kepada orang ini. Subhanallah. Budak ini, mohon maaf, tidak ada bedanya dengan benda mati. Gak ada. Budak dijual belikan. Budak tidak digaji pekerjaannya. Budak menjadi hak pilih yang bisa diwariskan. Ini budak gak memiliki kasta sedikit pun. Maka subhanallah, kata Nabi, ingat baik-baik. Walaupun ini adalah sosok pembantu, ingat baik-baik, berbuat baiklah ikam lawan sidin, kata Nabi. Terus subhanallah, fa akhbaraha biqauli Rasulillah faqalat imra'atuhu ma anta bibalighi haqqa ma qala fihi an-nabiyyu illa bi an ta'tiqah. Maka Abul Haytham terganang dengan ucapan sidin, dengan ucapan Nabi, ya Allah, ulun harus berbuat baik lawan sidin, lawaninya. Maka tiba-tiba dia datanglah kepada sahabatnya, kepada istrinya, dan bepadah lawan istrinya. Wahai istriku, aku diberikan hadiah oleh Rasulullah berupa budak yang disediakan oleh beliau, budak yang soleh. Maka kata Nabi, ingat berbuat baik. Maka istriku, apa yo? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan ke budak ini? Maka subhanallah, maka beliau mengatakan istrinya, apa yang telah diberitahu kepadamu akan berbuat baik dengan budak ini, tahu tidak, hal yang baik untuknya hanya satu, dimerdekakan. Maka tidak panjang lebar, langsung Abul Haytham memerdekakan budaknya sendiri. Ini yang saya katakan, Abul Haytham ini membutuhkan. Abul Haytham ini bisa saja menyuruh dengan baik, memberikan makanan yang lebih banyak, memberikan tips untuknya. Tapi karena ini adalah ucapan Nabi, dan subhanallah, istrinya adalah sosok yang taqiyah, yang bertakwa, yang salehah,
selalu mendukung kebaikan untuk suaminya. Sehingga apa? Wahai suamiku, gak ada yang lebih baik kita perbuat kepada orang ini kecuali kita merdekakan. Biar kita kada berisi pembantu, kada jadi masalah, maka dimerdekakanlah. Fahuwa atiqun. Subhanallah. Langsung terdengar ucapan itu, Nabi pun bergembira. Dan Nabi mengatakan apa? Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanan. Naam. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatin la talwuhu khabala wa lam yuqa bitanatis su' faqad hugi. Kata Nabi, tidak ada satupun sosok Nabi yang Allah utus maupun sosok pemimpin yang ada kecuali dia punya 2 bitanah. Kecuali dia itu ada bitanah. Apa bitanah? Bitanah yang melekat kepada kita. Apa bitanah? Kalau kata sekarang ajudan. Nah, orang yang paling melekat dalam dirimu siapa? Istrimu. Yang jomblo siapa? Gulingmu. Belum ada, mudahan yang jomblo cepat kawin. Amin. Nah, kalau pemimpin pasti ada strukturalnya, orang ajudannya yang paling parak dengannya. Nah, hati-hati. Bitanah ini kata Rasulullah, orang yang parak dengan sosok pemimpin ini akan memiliki peran terkait dengan apa yang akan menjadi ucapannya. Apa kalau bahasa politiknya apa itu? Kebijakannya. Kenapa? Karena dari situ. Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh. Saya ngomong nih. Nih orang pian hendak berbuat baik. Ayolah. Hendak menyumbang gasan majelis sekian juta. Contoh. Atau hendak menyumbang masjid sekian juta. Pasti pian akan larinya kemana dulu? Musyawarah lawan bini kalau. Nah, dilihat di sini. Ketika bitanah orang yang dekat denganmu itu menjadi partner yang begitu baik, dia selalu akan memberikan kepadamu support dan dukunganmu. Sehingga banyak sekali, Bu, Pak, tahu nggak di sini nih di majelis ini, mohon maaf, ulun cerita. Ada kawan ulun datang dekat di majelis, luar biasa, cintanya beliau luar biasa dengan majelis. Tahu tidak? Di suatu malam beliau nangis-nangis cerita lawan ulun. Apa jar sidin? Beb, ulun beb, kena masalah ganal beb. Kenapa? Bini ulun bepadah, amun ikam hadir majelis lagi, cerai ja aku jadi. Ikam pilih ja Habib kah aku kah? Nah, subhanallah kadang menjadi problem di situ. Problem kita untuk melakukan kebaikan dan dan ketika mereka itu bitonah tidak sesuai dengan arahan yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Kita sebagai pasangan harus memberikan support kepadanya. Harus jelaskan apa tujuan saya hadir ke tempat ini. Justru ini akan membuat dirimu nyaman. Seperti itulah yang terjadi. Nah, maka lihatlah perbuatan Ummul Haitham, istrinya Haitham, luar biasa mendukung dan mensupport gawian dari laki sidin. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Satu hadis selesai. Satu hadis 1 jam. Kalau ulun bacakan terjemahannya, insyaallah mudah aja, paling 10 menit selesai. Tapi saya ceritakan ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak lagi. Sampai detik ini ada yang bisa dipertanyakan? Ada yang bisa ditanyakan? Silahkan sebelum kami tutup. Ada? Yuk nanya yuk. Yang penting nanyanya jangan seputar politik. Siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bermimpi dengan Rasulullah sama dengan bermimpi Rasulullah? Ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Begini. Yuk, bismillah yuk. Tanya lagi. Ada lagi? Ulun pertanyaan pertama ulun catat sudah. Terus ada lagi pertanyaannya. Yuk bisa yuk. Haji Mat Suhar. Beb. Oke. Lagi lah. Oke.
Jika rezeki kita sudah ditakdirkan, kenapa masih banyak orang yang mengeluh mengenai kekurangan rezekinya? Itu juga lah. Ayo pertanyaannya lagi. Ayo yang lain. Mas Dio, Syekh Dio, Dokter Denny mungkin mau bertakon. Ayo. Haji Matpur, bertakon. Engge, ibu-ibu hendak bertakon kah? Biasanya pianham yang banyak bertakon bu ai. Aba la yudrakul ilm illa bilisanin saul wa qalbin aqul. Sayyidina Abdullah bin Abbas habrul ummah mengatakan ilmu itu tidak akan digapai kalau kita berdiam ya. Harus bertakun yang kada dipahami. Terus yang kedua dengan bukan hanya bertakun aja, terus kada direkam juga. Untuk berkaitan dengan mimpi. Mimpi tadi mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini selain para nabi yang mengalahkan derajatnya para sahabat. Nggak ada. Karena satu, dia melihat wajah Nabi secara hakikat. Maka dari itu terlihat hakikatnya wajah Nabi dengan apa yang telah kita dengar. Nabi Muhammad bagaimana wajahnya, bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana alisnya, bagaimana kerutnya dan seterusnya. Itu dimaklumatkan jadi suatu maklumat. Dengan apa? Dengan kesaksian sahabat Nabi yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk mimpi ini adalah suatu yang benar ketika berkaitan dengan Nabi. Karena Nabi sendiri dalam Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim, beliau bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Sesungguhnya mereka yang sedang bermimpi bertemu denganku, sungguh mereka pasti bertemu denganku. Mereka betul-betul bertemu dengan Nabi. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak akan mampu dan bisa menipu Nabi, menipu dengan menggunakan nama Nabi dalam mimpinya. Oke. Yang menjadi penipu bukan nabinya, melainkan apa? Yang bekesah. Jangankan mimpi, hadis aja dipalsukan. Kan seperti itu. Nah jadi ketika berkaitan kita menanggapi orang yang bermimpi ini, yang bermimpi akan mimpinya, yang kita lihat siapa dulu yang bermimpi. Orang yang rancak ngeramput kah kada? Orang yang meninggalkan sholat kah kada? Orang yang ahli maksiat kah kada? Kadang mohon maaf sekali, di beberapa statement saya pernah menulis tulisan di situ karena munyak sudah mendengar. Ada orang nih sholatnya kada, minum tiap hari. Dia berpada apa beb? Pun maaf beb, amun ulun nih beb, 124.000 nabi sudah pernah bertemu seberataan. Pernah ketemu Nabi Sulaiman naik burung dan seterusnya. Jadi masalahnya bukan mimpi nabinya, orang yang kadang ngeramput akan nama nabi. Oke. Di sini kita sudah tahu. Dengan topik mimpi yang terjadi, apakah wajah Nabi, sosok Nabi akan sesuai dengan gambaran yang telah sahabat paparkan atau tidak? Jawabannya di sini tergantung dari kekuatan seseorang, keimanan seseorang dan mahabbah seseorang. Banyak orang bermimpi dia bertemu dengan Nabi, tapi beliau tidak mampu untuk mengangkatkan pandangannya kepada beliau, kepada Rasulullah. Kadang tampak cahaya yang begitu terang benderang dan seterusnya. Kadang wajah Nabi digambarkan sebagai gurunya. Dan dengan ikatan batin dia begitu kuat akan gurunya, tiba-tiba dia bermimpi gurunya dan mengatakan saya Rasulullah. Nah, itu banyak terjadi di para ulama kita. Sehingga saya beberapa waktu lalu di bulan Maulid ini
Saya bertemu dengan sosok seorang yang soleh, yang terkenal soleh dan menghibahkan umurnya untuk dakwah, untuk memperjuangkan dan menghimungi Rasulullah. Beliau luar biasa dan beliau sering mendapatkan kabar kami sendiri bahwa beliau sering berjumpa dengan Nabi. Sering sekali. Bahkan ucapan pada saat itu, beliau adalah sosok dari pendakwah yang sangat disukai oleh Rasulullah. Ucapan Rasulullah dalam mimpi seseorang tadi, ulun betakun Habib, pian itu kan sering mimpi Rasulullah. Rasulullah itu kalau datang tuh seperti apa wajahnya, karena ulun rindu, Bib. Ulun pengen tahu bagaimana pengalaman rohanimu akan pertemuan itu. Maka subhanallah kata beliau, Habib, kadang Sayyidi Al-Imam Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam mimpi saya, dalam pengalaman saya, beliau seperti Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, kata beliau. Sama seperti guru beliau, raut wajahnya cuman tidak 100% sama. Nah, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana makam seseorang. Apakah ada orang yang mampu langsung melihat wajah Nabi secara utuh? Jawabannya ada. Tergantung kekuatan, ketakwaan dan kebersihan hati seorang tadi. Kenapa, Bib? Kita itu kadang bisa bersolawat sudah apa segala macam, kadang mengamalkan untuk mimpi Rasulullah tapi kadang bertamu. Itu bukan Rasulullah yang kadang menghendaki kita untuk bertemu, tidak sama sekali. Dari rahmatnya Rasulullah, kita itu belum bisa dipertemukan kepada beliau. Kenapa? Ini mohon maaf, gelas nih pian. Nah, ini wadah pian. Yang pian minta 1 drum. Kira-kira jadi manfaat apa mudarat? Mudarat. Ada sosok santri, muridnya seorang wali besar. Dia memaksa untuk melihatkan magam gurunya. Dia memaksa untuk sampai ke derajat gurunya. Sehingga karena paksaan setiap hari yang diminta itu, tiba-tiba apa? Dipegang tangannya, diperlihatkan apa yang diperlihat oleh gurunya. Apa yang terjadi? Maghsyian, bahkan meninggal dia. Karena tak mampu. Sesuatu yang indah itu akan datang pada saatnya. Sesuatu akan indah ketika datang pada saatnya. Apa yang terjadi? Oh sudah, kita dapat mimpi oleh Rasulullah. Alhamdulillah, ketika memang mimpi dengan Rasulullah, sekut. Kadang apa yang terjadi? Mimpi itu menjadi asas kita sombong kepada orang lain. Kira-kira Rasulullah senang apa enggak? Kan enggak. Diam aja. Kalau seandainya mimpi itu memang hak, sampaikan bukan dirimu. Ada orang soleh, ada orang sampit bermimpi. Nah, jadi apa? Hati ini terselamatkan dari ria. Toyib, itu yang pertama. Terus yang kedua, Beb, kan bukannya Allah itu yang telah membagikan rezeki, kok masih banyak sih orang yang mengeluh. Betul? Oke, apa yang kamu dengarkan barusan dari apa yang saya sampaikan ini? Ini lapar, nggak ada apa-apa di rumah. Antum tahu hadis selanjutnya berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita tentang pengalaman hidupnya. Beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk berangkat kemana? Ke Basra. Perjalanan begitu jauh. Basra itu Irak. Madinah itu di bawah, Irak itu ke atas, ke Basra. Apa kata beliau? Beliau berjalan dengan 300 orang yang dimakan khabat. Khabat itu adalah daun-daun keras yang ada pada saat itu, bukan sayur. Sayur nyaman. Yang dimakan daun yang begitu keras. Kalau seandainya buhan pian lakas tulak umrah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, pian lihat tengok tuh di sana. Kadidak sayur, Bang. Kadidak tomat, kadidak di sana. Adanya di padang-padang gurun tuh durinya nih segini. Begitu tajam. Yang dimakan itu. Apa yang terjadi? Kata beliau, ketika kami memakan itu, mulut kami dipenuhi dengan nanah. Karena sudah banyak gesekan luka di gigi kami, di gusi-gusi kami. Kami tak makan, kami kelaparan. Sampai beliau bercerita, itu ketika kami buang hajat, maka demi Allah kata beliau, hajat ataupun kotoran kami dengan kotoran kambing dan sapi itu sama. Maksudnya gak ada makan lagi. Dia membawa 300 orang berangkat tulak menuju perbatasan Basrah. Ketemu di sana, beliau tidak pernah sama sekali
menyangka bahwa yang didatangi adalah pasukan ratusan ribu ataupun puluhan ribu dari kekuatan Romawi. Subhanallah. Ini orang tiba-tiba ngelihat pasukan umat muslim, ketawa-ketawa. Ini apa namanya? Malikul Khurasan. Dikirimlah puluhan ribu untuk menghancurkan dan meluluhlantahkan 300 orang. Apa yang terjadi? Puluhan ribu, chaos semuanya. Karena kekuatan 300 iman. 300 orang yang beriman. Ya Allah, mereka pernah mengeluh? Nggak ada. Mereka pernah mengatakan, apa sih aku diberikan kalau seandainya itu kita, aduh, pasti kita adalah orang yang pertama kali gak percaya dengan Rasulullah. Bapak aku di suatu hal yang sifatnya bodoh bahasanya. Karena keimanan beliau yang menjadi konsep dari keimanan seorang satu, an yakunallah habba ilaihi mimma siwahuma. Dia karena iman Allah. Tuh lihat, coba lihat. Apakah mereka sahabat-sahabat Nabi sudah tidak ada kekuatan iman yang begitu puncak? Saudara-saudara kalian yang di Palestina seperti apa? Siapa pasukan yang dihadapi? Banyak dari anak-anak kecil yang bahkan mereka binasa. Banyak dari perempuan, dari laki-laki yang mereka bahkan tak punya tempat tinggal lagi. Coba lihat, apakah mereka menangis? Ketika mereka keluarganya terlihat mati syahid, ucapan pertama kali adalah Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa seperti itu? Yang dia lihat bukan hanya ini, kekuatan iman. Karena dia yakin yang ngasih rezeki itu Allah. Nah, kalau kita di rumah masih banyak makanan, kawian kita masih ada, tapi mengeluh aja. Kenapa? Karena satu, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia hidup lupa sama Allah. Dia hidup meninggalkan hubungan baiknya dengan Allah. Maka apakah itu baik-baik saja? Jawabannya tidak, Habib. Kenapa? Karena dia akan dijerumuskan dalam satu lubang dalam kehidupannya, yang dimana lubang itu berartikan suatu hal yang sempit, suatu hal yang menyakitkan, suatu hal yang membelenggu dirinya. Mereka yang lupa dengan Allah tidak akan pernah tenang. Mereka yang lupa dengan Allah dan tidak bisa mencintai Allah, demi Allah, sekaya apapun mereka tidak pernah akan puas dan selalu meminta lebih. Itu ucapan Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Walau anna li bani Adam wadin min adz-dzahab labtagha thaniyah. Kata Allah, kata Rasulullah, jikalau seandainya anak Adam telah diberikan satu lembah full berisi emas, niscaya dia apakah cukup? Jawabannya tidak. Dia akan minta 2, minta 3, minta 4 dan seterusnya. Lihat para koruptor di negeri kita tercinta ini. Pernah dia berhenti untuk berkorupsi? Enggak. Maunya lebih lagi, lebih lagi. Sekarang yang dimakan dia sama, satu piring juga. Dan mereka pun ketika makan satu piring, apa yang terjadi? Dia garing, dia sakit. Kalau kita alhamdulillah guring nyaman, kadidak gawian. Kalau seandainya mereka, apa yang terjadi coba? Guringnya kebingungan, takut ditangkap, takut hartanya hilang, takut diambil orang dan seterusnya. Amun kita alhamdulillah ya Allah, tanpa beban. Nah, kebalikan dari ma'isyatan dongka itu ucapan Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang sudah beriman dalam hatinya, demi Allah gak punya rasa sedih, demi Allah gak punya rasa takut. Kenapa? Karena dia beriman. Apa yang harus saya takutkan? Takut saya gak bisa makan, sedangkan saya tahu yang menciptakan alam dan semesta ini Allah. Itu lihat burung-burung yang ada di mana, di hutan sana. Tidak pernah kalian dapatkan satupun di antara mereka yang kurus. Paling apa? Burung yang kamu pelihara dan rawat itu yang kebanyakan kurang vitaminnya. Ya Allah, burung aja dikasih makan, burung gak punya otak loh. Lah sekarang kita kebingungan untuk mencari rezekinya Allah. Nikmati apa yang ada, nikmati apa yang ada. Demi Allah, Nabimu 4 hari gak makan. Kamu pernah gak makan 4 hari? Gak pernah. Nabi galau gak? Enggak. Kita aja yang galau kebanyakan. Apa? Kita tuh terbayang-bayang kepada hal yang sifatnya fata morgana. Ya mudahan ini mencerahkan kita untuk lebih beriman lagi.
Karena iman tuh tentram, nggak galau, nyaman hati. Kalau kada percaya coba kawan-kawan kita banyak sekali yang hijrah itu ngomong enggak, alhamdulillah kami mendapatkan ketenangan jiwa sekarang. Dan ketenangan jiwa hanya dapat satu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau ingat sama Allah, dengan zikir kita ingat sama Allah, dengan sholat kita ingat sama Allah, berbuat baik kita ingat sama Allah, menyayangi anak istri kita ingat sama Allah. Demi Allah, itu yang menyebabkan hati kita, jiwa kita tenang, tentram, nyaman, damai. Kita begawi karena Allah, kita hidup karena Allah, kita beribadah karena Allah, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman? Lillah ya Rabbil alamin. Untukmu ya Allah, aku hidup untukmu. Engkau memberikan titipan berupa anak ya Allah. Aku serahkan ini dalam perjalanan menuju perjuangannya nanti, yang sifatnya nanti untukmu. Semuanya untukmu, untuk perjuanganmu ya Allah. Itu yang kita terapkan. Demi Allah, kalau kita terapkan itu, gak galau. Mau harta kita diambil orang, gak galau. Kalau kita dikit-dikit, ya Allah Beb, kenapa Beb? Ya Allah Beb, gak adil Tuhan Beb. Ngomong kada adil, amun sudah dibari aja, amun sudah dicabut aja, baru ngomong kada adil. Selama pian dibari bang, kemana ucapannya? Kemana alhamdulillahnya? Kemana syukurnya? Nyarang benar kita mengatakan hal yang seperti itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit benar orang yang bisa bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berataan, karena ini sudah jam 10:30. Ulun sadar diri. Ulun melihat pian munyak sudah mendengar suara ulun. InsyaAllah kita ketemu minggu depan. Mudahan sehat seberataan, kabul hajat seberataan, sugih seberataan, tulak umroh seberataan. Yang belum kawin amin. Yang belum yang sudah, mudahan Allah damaikan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Karena ngaliham di tempat seorang nih, amun ulun undangan nyaman ya. Allahumma wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatatu basiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masarikina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haja ila yaumil akhirah. Syuruna biha wa mu'ad